Banyak kan orang, ada jaminan nggak? Saya mau Bu usaha, kalau ada jaminan saya berhasil. Mana ada yang bisa menggaransi? Manusia itu haknya cuma berusaha. Kita mematut-matutkan diri untuk satu keberhasilan, tetap belajar, tekun, kerja keras, jujur, membukukan sesuai perintah agama, menjaga kepercayaan, mengirimkan barang tepat waktu dan sebagainya. Itu adalah upaya kita untuk mematut-matutkan diri agar mendapat ridho dari Allah untuk menjadi orang yang sukses. Daripada kita ribut membahas investasi bodoh, lebih baik kita fokus kepada usaha apa yang segera bisa kita memulai, sehingga kita punya usaha. Harus punya usaha, sekecil apapun harus punya usaha dan harus segera dimulai. Bahwa yang dinamakan modal tidak selalu berupa uang. Modal jaringan bisnis, modal pengalaman, modal keterampilan, modal ilmu pengetahuan, itu adalah juga termasuk modal. Bisnis adalah menciptakan nilai. Dunia ini prinsipnya tempat mencari surga. Kalau kita selalu ingat apa yang dibuat ini sebenarnya cari surga. Kuliah juga cari surga, buka kampus juga cari surga, ngajar juga cari surga. Ini termasuk konsep bisnis ya. Amanah dan kejujuran dalam dunia bisnis itu satu keharusan. Ya kalau dagang ngibul-ngibul dikit boleh, nggak ada. Sedikit pun tidak boleh. Pasar itu terkenal laris walaupun dia itu tradisional, tapi bersih. Orang bilangnya apa? Harganya itu di situ pasti. Harganya itu loh murah. Dia nggak pernah nipu timbangan. Maka perdagangan di situ mempunyai brand amanah yang akan konsumennya nggak akan lari. Kuat, cerdas dan cekatan, keseimbangan hati, pikiran dan tindakan dan menjadi manusia paling bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan cuma senangnya kita, tapi harus dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita melakukan bisnis itu ada manfaat buat konsumen dan orang lain. Bisnis itu memerlukan mental kewirausahaan. Kita semua bicara kewirausahaan. Sebenarnya apa tuh kewirausahaan? Kewirausahaan adalah dagang, Bu. Bener lah. Kewirausahaan adalah keahlian mencetak uang. Bener tak? Coba kita lihat. Apakah kewirausahaan itu adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Kewirausahaan itu adalah proses seorang guna mengejar peluang, harus mengerti peluangnya di mana. Kemarinnya itu tentang maraknya COVID-19 itu kan sangat parah, dapat menyebabkan kurangnya rehabilitas perekonomian di masyarakat. Sedangkan dari negara itu ada peraturan masyarakat, ada instruksi tidak boleh berkerumunan. Kata ibu tadi kayak pedagang asongan itu kan termasuk bisnis juga. Itu kan dapat berkurang nilai-nilai dari hak penghasilan, itu dapat berkurang. Yang saya mau tanyakan, gimana cara pemerintah mengatasi antara lancarnya perekonomian di masyarakat dengan berjalannya peraturan dari pemerintah? Ya, oke. Ilmu kesehatan harus pakai ilmu entrepreneur dipakai, benar nggak? Harus pakai ilmu pengelolaan pemerintahan, harus pakai ilmu kesosialan. Maka kita harus kombinasikan. Nomor satu itu adalah pandemi. Kalau pandemi berarti sedunia. Kalau pandemi berarti harus selamat. Kalau pandemi itu sedunia, bukan endemi. Kalau endemi satu wilayah saja, kalau pandemi sedunia. Berarti harus selamat bersama-sama. Maka salah satunya mestinya kalau Puskesmas Sukowono, walaupun yang datang itu orang dari Banyuwangi, ya dia harus mendapat pelayanan seperti penderita yang lainnya, karena harus selamat bersama-sama. Maka kalau pandemi tidak ada lagi batas negara, ketentuan itu berlaku untuk semuanya. Diselamatkannya adalah jiwa manusia. Bunda, ini saya cuma ngurusi orang Jember saja. Kalau ada orang luar nggak tanggung jawab. Padahal yang luar juga bisa menulari warga Jember. Itu yang pertama, selamat bersama-sama. Yang kedua, bagaimana secara ekonomi? Itulah perlunya jiwa entrepreneur. Untuk orang-orang yang mempunyai jiwa sosiopreneur, dia akan mengambil peluang itu. Contohnya misalnya seperti kemarin yang kita lakukan,
UMKM Jember dibeli pemerintah, diberikan kepada ibu-ibu hamil dan keluarga yang ada balita stunting. Perlunya apa? Mereka mendapat solusi, yang UMKM juga dapat solusi. Contoh bagaimana? Kalau misalnya pedagang-pedagang ini kan sulit, orang nggak berani ke toko, takut ketularan, orang nggak boleh keluar rumah. Ya memang harus menyesuaikan. Siapa yang menyesuaikan, dia akan bisa berkembang. Penjualan online, mau nggak mau, jangankan yang kecil, bukan yang kecil, yang besar lebih dulu tutup. Gerai-gerai yang besar itu lebih dulu tutup, karena jualannya adalah bisa diakses secara online. Maka yang nggak punya toko yang eksis, saya tahu ibu-ibu ini juga banyak yang jualan online. Nggak perlu sewa toko, nggak perlu bayar pegawai, seorang diri pun bisa melakukan usaha. Kalau omsetnya besar, baru dia punya tim, punya anak buah. Maka memang harus menyesuaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Sayati dari jurusan ekonomi. Saya mau tanyakan tentang bagaimana cara berinvestasi dengan baik dan benar. Apakah investasi itu harus selalu menanam saham? Tidak selalu. Entrepreneur itu adalah keberanian memulai satu usaha. Usaha tadi macam-macam kan? Nilai tambah itu dari barang mentah menjadi diolah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. Contoh, di rumah istrinya bisa bikin pentol bakso. Ya udah, dimulai usahanya dari situ. Mensuplai, aduh udah punya waktu bu sama kuliah kok mau jualan bakso. Ya sekarang kita punyanya bikin bakso di rumah, lalu mensuplai pedagang-pedagang bakso. Social entrepreneur dimulai dari sana. Akhirnya banyak tetangga kita bisa jualan, modalnya ringan. Ya kamu bisa bilang ya bayarnya besok 1 hari setelah separuh dulu. Boleh dimulai seperti itu. Jadi kalau mau usaha tidak harus, kita kan bukan orang yang kuat dari sisi modal kan, maka daripada kita ribut membahas investasi bodong, lebih baik kita fokus kepada usaha apa yang segera bisa kita memulai sehingga kita punya usaha. Harus punya usaha, sekecil apapun harus punya usaha dan harus segera dimulai. Masih kuliah bu, mana ada larangan? Masih kuliah? Coba dulu saya masih kuliah, sudah ada jiwa entrepreneur dan tanpa disadari. Teman-teman dulu tuh sibuk. Kalau mau cari fotokopian catatan diktat sekolah itu susah. Maka di kampus kedokteran UNER itu dulu ada bursa saham, bursa mahasiswa yang jualan kitab-kitab materi kuliah, tapi sudah kumuh, berdebu, nggak ada yang mau ngurus. Saya waktu itu pinjam modal 5 juta, saya ngelola. Saya jadi juragan fotokopi. Tapi saya masih kalah jiwa entrepreneurnya sama teman saya. Teman saya bilang, udah pesan fotokopinya sama saya aja, harganya sekian, lebih murah. Saya bilang, oke, kontrak sekian ribu lembar, fotokopinya di kamu. Dia bilang DP 50%. Karena saya mau itu, dia bilang sanggup seminggu. Saya bayar 50%, hitam di atas putih ada meterainya. Tahu nggak? Teman saya itu waktu bertransaksi sama saya, dia belum punya mesin fotokopi. Tapi dia ambil peluang, dia berani membuka usaha dengan MOU dengan saya tadi dapat DP 50 juta, dia baru-baru beli mesin fotokopi, masih kalah saya. Maka kita harus belajar dari itu, tapi harus berani memulai, harus berani melihat peluang. Kalau orang yang nggak punya jiwa entrepreneur, dia bilang, tapi kan aku nggak punya mesin fotokopi, saya masih kalah ilmunya. Saya nggak beli mesin fotokopi, dia punya mesin fotokopi. Pertanyaan dulu. Saya Muhammad Ridwanullah dari jurusan ekonomi. Saya ingin bertanya, tadi yang Ibu sampaikan di depan, sebagian dari jiwa entrepreneur tadi tidak boleh memikirkan masalah modal. Jadi, tetapi bagaimana kita mau berusaha, sedangkan modal itu bisa dikatakan sebagai syarat untuk memulai usaha. Terima kasih. Menganggap modal itu adalah uang. Coba boleh ditayangkan slide-nya tadi tentang modal. Bahwa yang dinamakan modal tidak selalu berupa uang. Modal jaringan bisnis, modal pengalaman, modal keterampilan, modal ilmu pengetahuan itu adalah juga termasuk modal. Apakah modal besar itu
mempunyai kemauan, memang kepingin punya usaha, memang kepingin mandiri. Yang kedua, punya tekad yang bulat. Ini modal yang lebih dari uang. Orang punya uang gak punya tekad, ya uangnya taruh di bawah bantal, diem. Dia menjadi hanya pasif income kalau ditabung, begitu kan? Keberanian mengambil peluang, seperti tadi itu. Ambil peluang, ada kesempatan, aku bisa, coba dulu. Jangan cengeng dan harus tahan bangkit. Kebanyakan orang, ada jaminan nggak? Saya mau Bu usaha, kalau ada jaminan saya berhasil. Mana ada yang bisa menggaransi? Manusia itu haknya cuma berusaha. Kita mematut-matutkan diri untuk satu keberhasilan, tetap belajar, tekun, kerja keras, jujur, membukukan sesuai perintah agama, menjaga kepercayaan, mengirimkan barang tepat waktu dan sebagainya. Itu adalah upaya kita untuk mematut-matutkan diri agar mendapat ridho dari Allah untuk menjadi orang yang sukses. Bisanya itu ikhtiar, selebihnya Allah yang akan menentukan kita sudah sanggup apa enggak. Kadang-kadang kita diberi jatuh adalah supaya kita lebih berhati-hati, supaya ketika bisnis kita lebih besar, usaha kita lebih besar, kita sudah mempunyai ilmu kehati-hatian yang lebih baik. Jadi yang dibilang punya modal bukan sesuatu yang tampak saja. Sudah punya toko, tokonya kosong, ada modal, tidak. Tapi ada lagi modal yang lebih besar, adalah yang tidak tampak. Salah satunya adalah keberanian dan tekad yang bulat dan kemauan mencari dan membaca peluang yang ada. PR dari saya setelah kuliah ini, kalian masing-masing menuliskan 3 peluang bisnis yang ada di sekitar kalian dan tidak boleh contoh-contohan satu sama lain. Cari 3 peluang bisnis dan apa alasannya di tempat kalian. Dan dari peluang itu, apa yang ingin kalian lakukan? Jadi tugasnya kalian memulai seolah-olah besok memulai usaha. Kalian uangnya punyanya berapa tidak masalah, tapi yang diperlukan kalian melihat satu peluang di sekitar kalian, pilih masing-masing 3 peluang yang akan kalian pilih sebagai usaha yang akan kalian mulai oleh diri kalian sendiri atau bersama teman-teman atau bersama orang lain.